Teman Amex, kita selalu berharap bahwa ada perubahan yang dibuat oleh wakil rakyat kita yang duduk di rumah rakyat untuk membawa perubahan. Kalau tokoh saya yang satu ini, yang sudah hadir di podcast Amex kali ini, muda iya, ganteng iya, smart iya, tapi yang satu, kejam dia. Karena apa? Ini di beberapa tayangan media yang kita lihat, kalau ada hearing dengan pemerintah kota, ini selalu kekejamannya dimunculkan. Apakah juga di podcast Amex kali ini dia akan kejam? Saya berharap tidak, karena kita akan ngobrol banyak soal partainya, soal keberadaannya di dunia politik, soal perubahan-perubahan yang ingin dibuat, dan masih banyak lagi. Yang pasti, Anda di podcast Amex kali ini bersama Hari Putra Farfar, anggota DPRD Kota Ambon atau legislator dari DPRD Kota Ambon. Apa kabar? Iya, puji Tuhan, selamat pagi, baik abang. Saya nangkop waktunya ini susah banget sebenarnya, iya kan? Iya, siap. Kita apa ya, make up promise nih udah 1 bulan lalu karena beliau dengan tugas-tugas kedinasan juga yang begitu padat. Ada musremban tadi, akhirnya saya culik juga bawa ke sini ya. Oke, kita akan ngobrol banyak di podcast kali ini, dan jangan lupa kita juga lagi live tentunya di sosmed kami, di TikTok, Instagram dan sebagainya. Dan buat kalian yang nonton tayangan ini, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Baik, Har, Anda di partai yang baru, Partai Perindo, dikatakan boleh kayak itu karena pertama kemunculan pun di Kota Ambon ini Anda membuat suatu gebrakan. Ini partai Anda mempunyai fraksi utuh di DPRD Kota sendiri, 4 kursi, bayangin. Partai baru biasanya orang jadi bertanya-tanya, ini partai baru bagus nggak ya? Walaupun mungkin ada nama besar di belakang partai itu. Tetapi yang namanya kontestasi politik itu, ini harus dinamikanya nih luar biasa. Saya pengen tanya dulu nih, nyamankah Anda sekarang sebagai anggota DPRD ada di Partai Perindo, partai yang mulai besar di peta perpolitikan? Iya, jadi yang pertama-tama saya pribadi menyampaikan banyak terima kasih. Ini apresiasi bagi saya juga boleh hadir diundang di podcast yang lagi hits dibincangkan di masyarakat Kota Ambon. Jadi abang, kalau mengenai nyaman atau tidak abang, dari awal sebelum memutuskan untuk terjun ke dunia politik, saya juga bersama dengan keluarga dan orang-orang terdekat mengkaji juga mempertimbangkan banyak aspek. Dari kesekian banyak aspek ini kita tarik persamaan, persamaan visi pribadi saya dan juga visi dari partai. Kenapa saya akhirnya berlabuh di Perindo? Karena saya melihat sebagai anak muda, Perindo ini memberikan ruang bagi anak muda, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata bahwa Partai Perindo ini bukan partai yang tertutup, tapi partai yang inklusif, menerima segala golongan tanpa batasan usia. Dan yang ketiga yang terpenting yaitu kesamaan visi saya, visi pribadi saya dengan visi besar Partai Perindo, yaitu sama-sama ingin mensejahterakan. Iya, jadi di bawah tagline sejahtera itulah saya akhirnya berlabuh menjadi kader Perindo. Aduh, luar biasa. Tapi semua orang juga kaget nih, Han. Tiba-tiba Perindo ada fraksi 4 kursi di DPRD, harapannya bahwa harus ada perubahan di situ, dan goalnya adalah kesejahteraan, sejahtera. Yang tadi Hari bilang sendiri. Saya mau nanya dulu nih, ini sebenarnya masuk politik karena memang gerah dengan situasi kota, masyarakat yang Anda nilai ini belum layak sejahtera, sehingga juga kalau Anda memakai tagline sejahtera itu, Anda benar-benar bisa memperjuangkan sebenarnya kesejahteraan rakyat. Satu. Terus yang kedua, basically adalah keluarga bokap terutama ya, pemerintahan. Apakah karena Anda juga melihat bokap kerja hari-harinya ini juga muaranya adalah untuk rakyat, jadi keresahan sendiri sebenarnya, sehingga Anda juga ya udah deh, saya harus ada di sistemnya itu adalah menjadi anggota DPRD dan saya memperjuangkan masyarakat supaya sejahtera. Iya, jadi pada awalnya nih abang, singkat cerita, saya ketika mengambil S1 saya, kebetulan pada Fakultas Hukum. Di situ saya terlibat banyak organisasi yang langsung turun melakukan banyak audiens dengan pejabat kita di daerah, bahkan sampai ke level nasional, lalu turut mengkaji
peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, baik itu kota, provinsi maupun di tingkat nasional. Nah, di sini saya sebagai anak muda merasa terpacu, Abang. Nah, dan terlebih pada momen 2019 itu, Abang, saya percaya bahwa politik ini momentum. Jadi bertepatan dengan selesai saya melakukan studi di S1 saya, itu pada saat itu yang bersamaan juga bertepatan dengan momen tahun politik, mendekati tahun politik, dan dan banyak anak muda waktu itu yang tertarik untuk menjadi kader partai, Abang. Tapi tujuan saya di situ berbeda, Abang. Saya bukan hanya ingin menjadi kader partai, tetapi terlebih saya ingin langsung diakomodir menjadi salah satu bakal calon legislatif. Karena dari tujuan awal itu, Abang, pengen bisa terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan maupun peraturan yang dikeluarkan langsung. Jadi why Perindo? Pertanyaannya seperti itu. Karena kalau kita melihat tadi Perindo partai baru, ya sepak terjangnya juga belum sehebat mungkin yang lain, tetapi orang-orangnya hebat di dalamnya kita lihat saat ini. Dan mungkin sebelumnya juga mungkin ada nggak kira-kira tawaran dari partai lain, atau kamu sudah memilih partai lain nih, Han? Aduh, kayaknya saya harus cocok di partai ini. Tapi pertanyaan terbesar, why Perindo? Iya, jadi kenapa Perindo? Karena setelah hasil diskusi dan bincang-bincang saya dengan orang-orang terdekat, termasuk bokap, banyak pertimbangan yang mengatakan bahwa kalau saya pengen terjun langsung masuk sebagai salah satu bakal calon legislatif, maka kalau mau diakomodir oleh banyak partai-partai yang sudah ada dan eksis sebelumnya, ini kan juga tidak ada satu kepastian juga. Jadi saya memutuskan untuk kita kaji semua partai baru, Bang. Ternyata partai yang sangat welcome dengan anak muda ya ini Perindo. Iya, terbukti dari struktur kepengurusan yang matang, walaupun itu diisi oleh anak-anak muda, dan juga dalam proses penjaringan bakal calon yang sangat kompetitif, dan mengakomodir banyak sekali anak muda di dalam struktur calon legislatif Partai Perindo. Akhirnya saya memantapkan diri untuk hadir dan berjuang bersama Partai Perindo. Saat hari pertama kali masuk partai, shocking nggak? Misalnya, wah ternyata seperti ini ya berada di partai. Iya, jadi ternyata bahwa apa yang kita pelajari di tingkat perkuliahan juga di bangku-bangku sekolah itu banyaklah yang teorinya tidak sesuai dengan prakteknya. Iya, jadi ini juga menjadi satu tantangan bagi pribadi saya, bagaimana bisa tetap mempertahankan idealisme di tengah banyak godaan dan banyak tantangan hari ini. Bagaimana bisa menjadi anak muda yang terus bersinergi dengan semua kalangan, walaupun harus tetap mempertahankan idealisme dan tidak tergerus oleh banyak kepentingan politik dan kepentingan kelompok tentunya. Apalagi sudah berada di dunia politik ini kan, tidak ada kawan yang abadi dan tidak ada lawan juga yang abadi. Itu selalu saya dengar sebenarnya ya di dunia politik seperti itu. Tapi saya mau nanya nih, Han, emang benar ya kamu sekarang berada di sebuah sistem politik sebagai anggota legislatif? Kadang-kadang begini loh ya, tadi kamu bilang misalnya ada tabrakan antara kepentingan politik dengan kepentingan pribadi sendiri. Satu sisi misalnya kamu idealis, tapi satu sisi kamu juga diperhadapkan dengan hal-hal yang di luar dugaan kamu ternyata seperti ini. Bagaimana sebenarnya Anda mengelola atau memanage dilema yang sering ada di dunia politik, kan? Iya, jadi ya saya sangat bersyukur, Bang, bahwa pada dasarnya ini ternyata dalam pengaplikasian saya sebagai anggota legislatif dan juga bagaimana saya ditempatkan sebagai kader partai, bahwa kami memiliki tujuan yang sama, tujuan yang mulia untuk adanya perubahan itu, karena partai ini hadir pada prinsipnya selalu digaungkan untuk harus adanya reformasi, Pak. Perubahan. Iya, harus adanya perubahan. Iya, perubahan, dan itu harus dimulai dari diri pribadi kita. Dan partai ini selalu mensupport, fraksi ini selalu mensupport setiap keputusan kebijakan yang diambil dan menghargai pendapat-pendapat pribadi kami. Itu yang terus membuat saya dalam melaksanakan tugas
dan fungsi saya semakin nyaman. Oke, jadi Anda sudah benar-benar merasa nyaman di Iya. Partai Perindo ini. Tapi saya mau nanya nih, Har. Pemilu sudah semakin dekat, Iya. 2024. Ada beberapa partai yang akhirnya juga sudah melakukan konsolidasi, rekrutmen, open rekrutmen bahkan untuk para caleg yang akan nanti bertarung di 2024 di legislatif itu sendiri. Perindo sendiri sejauh ini menghadapi 2024 seperti apa, khusus untuk di Kota Ambon sendiri? Oh iya, jadi Bang, ini persiapan Partai Perindo ini sudah 100%. Oke. Untuk verifikasi administrasi kami sudah lolos. Dan ini tinggal menunggu tahapan dari KPU untuk verifikasi faktual, dan sudah dipastikan bahwa kami juga akan lolos. Oke. Dan partai ini akan terus eksis sampai 2024. Jadi hari ini sebagai kader partai kami sedang berupaya untuk menjaring semua golongan masyarakat yang memang memiliki potensi dan memiliki panggilan yang sama. Oke. Untuk dapat bergabung bersama partai kami, dan proses pendaftaran menuju tahun 2024 hari ini sudah dibuka. Oke. Iya, dimulai sudah ya? dibuka. Iya, dan sangat terbuka untuk umum. Oke, sangat terbuka untuk umum. Iya. Tetapi apa hal yang memang harus dipersiapkan oleh seseorang misalnya untuk Iya. berproses di Perindo, Han? Iya, jadi syaratnya umum saja Bang, karena kami menerima semua kalangan dan golongan tanpa membeda-bedakan. Proses rekrutmennya itu sangat terbuka. Iya, jadi yang penting dia warga negara Indonesia. Itu penting. Iya. Dan mengenai syarat umur, iya. Itu dibatasi. Iya, enggak, karena harus lebih dari 17 tahun kan Bang, Oke, baru bisa betul. terlibat dalam partai politik. Iya. Betul. Kita mengikuti semua persyaratan umum dan tidak ada syarat khusus. Oke. Iya, dari partai, karena ini partai inklusif dan menerima semua. Terbuka untuk siapa saja. Iya. Ya. Pendaftarannya biasanya bagaimana nih prosesnya? Apakah memang ada biaya yang dikenakan, dipatok misalnya, atau memang ini yang tadi Anda bilang benar-benar murni? Iya, jadi proses pendaftarannya nih yang pengen bergabung dan berjuang bersama kami ya harus mengambil formulir saja Bang. Oke. Jadi tidak ada biaya pendaftaran dan biaya apapun itu juga, karena semua proses seleksi ini terbuka dan kami selalu diawasi oleh DPP. Oke, ketat banget ya. Iya. Berarti ya. Buat kalian di sini yang mau jadi anggota legislatif boleh mendaftar nanti. Iya. Tapi jadi kader partai dulu. Iya. Perindo. Baik, Har, ini kita ngomong soal tugas-tugas kamu di Dewan sendiri. Ini yang tadi saya udah pas opening saya bilang, ganteng iya, berprestasi iya, tegas nih Har. Iya. Karena di beberapa tayangan media saya melihat Anda begitu tegas pada saat ada hearing dengan pemerintah kota sendiri. Apa memang karakter kamu begitu, Har? Hari-harinya bahkan ini kebawa sampai di kerja kamu di Dewan, sehingga ya apapun pengawasan yang kamu lakukan terhadap pemerintah kota, benar-benar Anda tunjukkan pada saat sidang itu. Iya Bang, jadi sebenarnya ini balik lagi Bang. Ini karakter umum anak muda. Oke. Ya, darahnya kan masih panas Bang. Memanas. Iya, dan idealismenya masih sangat kokoh. Jadi dalam setiap kesempatan Bang, dalam proses melaksanakan fungsi tugas saya, kami kan hanya cuma memiliki 3 fungsi Bang. Oke. Anggaran, pembuatan peraturan daerah, dan pengawasan. Saya mencoba semaksimal mungkin, dan apa yang menurut pribadi saya lihat, saya kaji ini tidak benar, Oke. tidak sesuai dengan hati nurani saya, dan juga tidak sesuai dengan aturan, maka akan saya sampaikan dengan gamblang dan terbuka Bang, tanpa perlu disaring. Oke. Jadi memang benar-benar kalau kamu mau ketok meja benar-benar kamu Iya. hajar ya, Har ya. Iya, karena pada prinsipnya Bang, saya dilatih dan diajar supaya kalau salah ya harus ada punishment, Oke. dan kalau benar berhasil harus ada reward. Reward yang diberikan. Iya, Betul. jadi saya tidak sungkan-sungkan untuk memberikan punishment, karena kalau berhasil pun akan kita kasih reward. Oke. Hari Farfan itu terkenal galak di kalangan wartawan kalau dia mengevaluasi kinerja dari pemerintah kota kita. Tapi saya mau nanya dulu, kalau keseharian di rumah ke bawah nggak, Har? Enggak Bang. Jadi Kadang-kadang begini, Iya. bukan jahatnya, tapi ketegasannya Iya. tegas. Artinya udah punya prinsip, yang A tetap A, yang B tetap B misalnya. iya. Jadi kalau dalam kehidupan pribadi Bang, balik lagi ya tetap anak muda. Mungkin Oke. kadang
saya dalam mengeluarkan satu pendapat, opini saya dengan nada yang agak kencang, tapi itu bukan berarti saya marah, Bang. Oke. Ya, saya hanya pengen apa yang saya sampaikan itu didengar Dan ada perubahan. iya, tentunya. dan jadi bahan evaluasi, Oke. karena itu tanggung jawab moral saya. Nah, itu tidak terbawa ke kehidupan pribadi, Bang. Oke, ternyata hari yang Anda lihat di tayangan media agak garang, di rumah enggak. Ternyata smooth aja ya, Kak Rea? Iya. Karena tagline saya, Bang, tagline pribadi saya itu mudah, komitmen dan bersahaja. Yes, ini kali promosi mungkin ya. Iya. Mudah, komitmen, bersahaja. Bersahaja iya. Iya. Komitmen kita masih nunggu lagi. Karena kita mau nanya, komitmennya mau sampai sini kah? Apa Hari punya komitmen lagi untuk selanjutnya nih? Iya, jadi Bang, kalau mengenai komitmen, saya tetap di komitmen awal, tetap memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat umum secara umum, bukan kepentingan golongan apalagi kelompok. Jadi kalau komitmen saya di dunia politik ya tidak usah ditanya lah, Bang. Oke. Dari sifat karakter saya, bagaimana pendapat, kajian-kajian yang saya keluarkan melalui fraksi maupun melalui komisi, pendapat-pendapat saya itu kan selalu muaranya untuk kepentingan masyarakat umum. Oke. Dan yang tadi harus ada perubahan tentunya ya. Iya. Oke. Har, ini di Dewan kita kadang melihat bahwa evaluasi yang kalian lakukan terhadap kinerja pemerintah kita, dalam hal ini dinas-dinas, ini perlu ada perubahan dan sebagainya. Pemerintahan, bukan pemerintahan sebenarnya, ini kepala daerahnya ini baru, Iya. PJS-nya wali kota baru. Apa yang ingin Anda sebenarnya gariskan di sini benar-benar untuk wali kota baru agar kinerjanya ini merubah sisa waktu ke depan yang 1 tahun ini lebih baik lagi? Iya, jadi Bang, ternyata setelah wali kota kita yang lalu selesai, ini puji Tuhan juga bahwa penjabat hari ini dengan 11 program prioritasnya sangat luar biasa, dan kami di DPRD selalu berusaha untuk bersinergi untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua juga banyak program-program yang sebelumnya belum terlaksana, bahkan reformasi birokrasi di tubuh pemerintah kota sendiri yang terus dari DPRD terus kita dorong. Dan ini disambut baik juga oleh penjabat kita bahwa kita harus punya kader-kader, kita harus punya aparatur sipil negara yang memang benar-benar jiwanya ini untuk melayani, agar kepentingan masyarakat ini dapat dikelola dengan baik. Saya pernah ngobrol juga dengan Pak Wali Kota di podcast Amex. Ini beliau berharap bahwa ke depan ini sebenarnya ada perombakan birokrasi di pemerintah kota itu sendiri. Ini kita agak review ke belakang nih, Han. Apa sebenarnya yang menghambat sehingga mungkin ini karena Anda juga mengevaluasi kinerja pemerintahan terdahulu, ini saya mau nanya di sini juga sebenarnya. Apa sebenarnya yang menghambat nih, Han, proses pembangunan di Kota Ambon di pemerintahan yang lalu sehingga Anda memberi advice kepada pemerintahan sekarang ini supaya bekerja lebih baik lagi dengan 11 program prioritas itu? Iya, jadi pada prinsipnya kan tugas dari aparatur sipil negara kita nih menjalankan dan mengupayakan agar semua visi misi kepala daerah ini dapat dilaksanakan, terpenuhi. Jadi yang terus pribadi saya sampaikan ke publik dan juga ke pemerintah kota bahwa sudah saatnya harus ada perombakan di tubuh pemerintah kota. Semua pejabat itu harus dievaluasi supaya memang orang-orang yang menduduki posisi sebagai kepala OPD ya, dalam hal ini yang menduduki jabatan strategis khusus teknis di bidangnya masing-masing, ini orang-orang yang memiliki kompetensi agar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan ini memang kebijakan-kebijakan yang diambil ini kebijakan yang inovatif. Karena kalau orangnya itu saja, maka kebijakannya tetap monoton, Bang. Jadi kita juga butuh penyegaran di tubuh pemerintah kota. Artinya penyegaran itu berkaitan dengan kinerja ya. Yang tadi inovatif masuk, terus juga berpikir kritis misalnya, dan juga mungkin yang tadi pelayanan publik nih. Har, sebenarnya yang memang harus dirubah. Har, kamu selalu juga mengawasi soal yang namanya perdagangan dan perindustrian di Kota Ambon sendiri. Kita tahu Ambon, Maluku lagi tinggi-tingginya inflasi. Bahkan ini inflasi kemarin itu sempat tertinggi nasional sebenarnya. Nah, apa yang harus dirubah
agar masyarakat tetap tenang menghadapi inflasi, tidak rasa krusuk, apalagi juga tadi kita tahu bahwa ini harga BBM ini naik berpengaruh terhadap juga penjualan sembako dan sebagainya, konsumsi masyarakat dan sebagainya. Apa yang memang harus Anda dorong nih supaya pemerintah kita khususnya ini bisa menghadapi inflasi ini dengan baik di kota sendiri? Iya, jadi Bang, kebetulan memang mitra kerja saya di DPRD ini komisinya bermitra dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dan itu merupakan salah satu fokus pribadi saya di dalam kerja komisi. Karena itu amanat tugas dari komisi. Jadi kami di DPRD dan juga di komisi yang lalu itu selalu mendorong agar semua program terutama di Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini program-program pemberdayaan, apalagi pasca pandemi dan juga menghadapi situasi kondisi ekonomi hari ini. Jadi kita dorong supaya ada stimulus yang diberikan oleh pemerintah, ada relaksasi yang diberikan oleh pemerintah kota melalui kebijakan anggaran itu. Itu berarti bahwa program-program pemerintah kota dan kegiatannya harus bermuara langsung bersinggungan dengan perindustrian dan perdagangan itu sendiri. Pemberdayaan UMKM itu terutama Bang, itu yang dapat mensupport kita, dan buktinya apa yang menjadi fokus kerja dari komisi terukur teruji bahwa sampai hari ini mengalami situasi nasional yang cukup tantangan ekonomi yang hari ini juga cukup luar biasa, tapi angka inflasi di Kota Ambon ini belum terlalu tinggi lah. Itu karena program-program kerja bersama DPRD dengan pemerintah kota. Kita terus melakukan yang namanya operasi pasar Bang. Betul. Kita jaga stabilitas harga itu. Satu hari saja Bang, kalau ada laporan aduan maka langsung kita proses. Ada indikasi penimbunan dan sebagainya, permainan di pasar, langsung kita proses Bang. Ya, ini saya lihat juga sebenarnya kinerja wali kota ini udah mulai terlihat ya dengan 11 program prioritas. Misalnya masyarakat sekarang boleh mengakses, boleh ketemu dengan beliau di hari Jumat itu. Itu luar biasa, apa saja bisa disampaikan ke situ. Ini juga mungkin menjadi catatan tersendiri ya di pemerintahan 1 tahun ke depan Pak PJ wali kota sendiri. Kadang begini loh, di dewan itu hal yang kita akan perjuangkan misalnya untuk kepentingan rakyat, bersuara untuk rakyat, kadang ditentang misalnya oleh banyak kepentingan yang terjadi di gedung rakyat itu sendiri. Bagaimana sebenarnya Anda mengkomunikasikan ini, Han? Iya, jadi prinsipnya di DPRD ini kita kerjakan kolektif kolegial Bang. Ya, betul. Prinsipnya ini musyawarah mufakat. Jadi memang betul apa yang Abang sampaikan tadi bahwa kadang ada kepentingan masyarakat, tapi ada juga kepentingan golongan dan kelompok tertentu. Tetapi di dalam dunia politik ini Bang, kunci utamanya ini komunikasi saja. Iya, komunikasi dan bagaimana kita bisa dapat meyakinkan rekan kerja kita untuk terus memperjuangkan apa yang seharusnya diperjuangkan, apa yang menjadi kepentingan banyak orang, supaya muaranya itu tetap terukur. Dan tepat tentunya. Ya, tepat. Di kerja-kerja dewan itu, ini kan selalu harus terukur ya, menghasilkan undang-undang, kebijakan yang dibuat dan sebagainya, evaluasi terhadap kinerja pemerintah dalam hal ini OPD itu juga terukur dan sebagainya. Selama ini Anda melihat hal-hal yang sudah Anda lakukan itu masih kurangkah, perlu dorongankah, atau memang harus mengevaluasi diri kembali misalnya? Jadi Bang, dengan fungsi yang dimiliki oleh DPRD dan juga pribadi saya, untuk terjadinya satu perubahan ini kan tidak bisa instan. Butuh proses butuh progres juga yang panjang. Yang pertama, kami selalu mengutamakan agar harus ada peningkatan kapasitas sumber daya manusianya dulu Bang. SDM SDM di tubuh pemerintah kota itu sendiri itu sangat penting. Jadi kita dorong supaya semua ASN di pemerintah kota ini mengikuti penjenjangan karir yang baik. Kita dorong juga ke Pak Wali Kota supaya dalam proses rekrutmen menduduki posisi-posisi strategis itu dilakukan secara terbuka. Dan yang terpenting Bang, dalam melaksanakan tugas kami di DPRD ini, fokusnya ini Bang, supaya apa yang menjadi kebijakan pemerintah kota ini dapat menjawab
kegelisahan hati masyarakat hari ini lah. Apa sih yang Anda temui problem di masyarakat yang akan Anda perjuangkan, misalnya karena tugas Anda adalah bagaimana Anda melihat konstituen Anda supaya semua perjuangannya ini bisa tersalur dengan baik, Anda dan teman-teman juga bisa bekerja dengan baik, dan kembali lagi rakyat merasa puas tentunya. Jadi Bang, yang terus saya suarakan ini mengenai infrastruktur yang ada di kota ini Bang, bahwa kita sudah harus berbenah. Ambon sebagai etalase dari Provinsi Maluku, ibu kota provinsi iya. Selain sumber daya manusia, yang kedua itu kita fokus di infrastruktur kita Bang. Agar ke depan ketika sumber daya memadai dan infrastruktur sudah siap, maka proses pemerintahan menjadi lebih baik dan masyarakat dapat menikmati apa yang menjadi hak mereka. Jadi itulah yang menjadi fokus-fokus utama. Jadi hal krusial yang Anda temui itu menjadi catatan penting ya di masyarakat, apalagi konstituen Anda ya, Hari ya. Apa sih yang memang menjadi keluhan selama ini? Misalnya kalau Anda turun reses terus ketemu mereka curhatnya apa sih? Iya, jadi Bang, sebenarnya dalam proses penjaringan aspirasi sebagai anggota DPRD ini Bang, tidak perlu pada saat reses saja Bang. Karena kita hidup dalam masyarakat dan tiap hari berada bersama-sama, jadi keringatnya itu pun kita tahu Bang, wangi keringatnya juga kita tahu. Jadi yang sampai hari ini dalam melaksanakan fungsi tugas saya juga menjaring aspirasi masyarakat, ini mungkin yang menjadi permasalahan utama ini mengenai ketersediaan sumber air bersih. Itu yang pertama yang sangat sering saya temui. Yang kedua, kota ini masih sangat kurang mengenai penerangan jalan, penerangan lingkungan, infrastruktur kita di desa RT setempat yang terus kita dorong. Juga permasalahan utama nih mengenai penciptaan lapangan kerja yang baru, karena angkatan kerja terus bertambah Bang. Lulusan-lulusan juga ribuan tiap tahun tidak bisa menampung sebenarnya ya kalau ketersediaan lapangan kerja tidak ada. Dari semua itu paling tidak Anda juga sudah progres ke depan ya. Ya, kalau saya bisa belum 100% berbuat sekarang, berarti Anda punya kesempatan lagi mungkin untuk menjadi anggota legislatif lagi di 2024 dan Anda akan perjuangkan lagi. Punya progres ke depan lagi untuk satu periode. Jadi Bang, ini kan amanah yang dititipkan. Kalau masih terus dipercayakan oleh masyarakat, ya dengan segala keterbatasan saya terus itu akan saya perjuangkan. Artinya bahwa Anda merasa Anda sudah berada di sistem yang tepat untuk memperjuangkan keresahan rakyat ya, Har ya. Ini agak-agak sedikit privacy. Kadang orang menilai anggota dewan oknumnya, boleh saya katakan seperti itu, ini hidupnya tuh hedon. Stylenya mentereng, gayanya mantap banget. Kata orang Jakarta gayanya perlente. Padahal mereka juga, saya mau nyanyi dulu, gaji anggota dewan mencukupi nggak ya untuk 1 bulan? Karena kan setahu kita kan pasti ada setoran ke partai lagi, turun lagi untuk sosialisasi ke masyarakat. Itu mencukupi ya sebulan ya? Apa lebih nih ya? Sebenarnya cukup tidak cukup ini kan relatif juga Bang. Itu balik lagi ke tadi yang Abang sampaikan mengenai pola hidup. Gaya hidup kita. Jadi saya rasa bahwa pemilih di Kota Ambon ini sudah merupakan pemilih yang sangat rasional. Jadi harusnya dapat mengkaji, melihat bagaimana perilaku anggota DPR yang menjadi representasi rakyat ini, bagaimana gaya hidup, pembawaannya dan sebagainya Bang. Tapi dari kacamata saya Bang pribadi ya, bahwa di Kota Ambon itu jauh dari kata itu Bang. Dari hedon dan sebagainya. Artinya selama ini Anda masih berada di on track ya? Ya, sebatas hari yang kalau ke partai bajunya kayak ini. Ini kebetulan karena menghadiri podcast saja Bang. Ini sekaligus sebenarnya saya mengharapkan juga kayak begini. Seperti ini, nanti kalau ke dewan juga kerjanya beda lagi stylenya. Kalau di rumah mungkin Hari ya layaknya masyarakat biasa, celana pendek, baju sodok juga mungkin ya Har ya. Har, kamu tadi bilang advice ke masyarakat. Saya mau nanya nih, kalau biasanya penjaringan aspirasi masyarakat, jadi kan kalian turun nih ke masyarakat, mengetahui apa sebenarnya yang menjadi keresahan mereka dan sebagainya. Advice politik dikasih nggak buat mereka? Jadi pendidikan politik itu selalu Bang, selalu dalam setiap kali perjumpaan dalam ranah
formal maupun informal, itu sebagai petugas partai, kader partai dan juga pelaku politik di daerah ini selalu kami titipkan ke masyarakat agar bisa ada pencerahan di masyarakat mengenai program kinerja, bagaimana kami selaku tokoh-tokoh politik di daerah ini, dan dengan begitu kan sendirinya masyarakat yang menilai, Bang. Jadi apalagi kalau di usia yang cukup muda ini, Bang, bayangkan bisa meraih kepercayaan masyarakat, Bang. Itu berarti saya pribadi merasa bahwa ini satu apresiasi, dan terus dan itu nggak saya mudah ya, apalagi kamu beranjak dari startnya tuh dari nol sebenarnya ya. Iya. Jadi pas saat lulus masuk dunia politik 22 tahun. 22 tahun siap. Luar biasa sebenarnya. Har, karena begini, hasrat politik ini kan menggelora nih. Anak-anak muda seperti Hari sendiri. Udah menjadi anggota dewan, oke, 1 periode, 2 periode selesai. Misalnya, next, karir politik nggak boleh mandek dong ya. Apalagi berada di partai yang tepat misalnya. Hari kan progresnya nih, oke, kalau di sekarang saya berbuatnya belum total football buat masyarakat saya, buat konstituen saya. Mungkin 2024 akan berproses lagi ya. 2024 yang sudah Hari persiapkan apa sih Hari dari sekarang? Karena kalau kita melihat bahwa ya tadi Perindo open recruitment, siapa saja boleh ada di situ dengan batasan umur yang 17 ke atas, silahkan monggo. Tidak ada tawar-menawar, langsung saja. Apa yang harus persiapkan dari sekarang? Kami juga sebagai calon-calon anggota legislatif di 2024 di partai tidak ada keistimewaan, Bang. Oke, jadi misalnya Hari udah menjabat 1 periode, mau nyalek lagi, tidak ada keistimewaan ya? Harus berproses sama seperti calon-calon yang lain, mengikuti semua prosedur dan fit and proper test. Tetap ada ya? Iya, tetap ada dan wajib diikuti. Karena yang tadi, Bang, kita dipantau langsung dan tidak ada garansi juga bagi kami untuk bisa dapat mencalonkan diri dari partai ini. Iya, jadi mau tidak mau harus terus berproses di partai maupun di masyarakat. Karena syarat yang dibutuhkan oleh partai nanti kan ada survei yang jalan di masyarakat, Bang. Bagaimana masyarakat menilai, oh kenal nggak figur yang ini? Kalau sudah kenal, kira-kira dipilih nggak? Nah, itu dia. Jadi sebenarnya investasi politik juga macam-macam ya. Ya, Anda berbuat baik, apa yang sudah Anda lakukan sebelum Anda juga menjadi anggota legislatif dan sebagainya. Har, sibuk banget ya. Bagaimana sih membagi waktu antara keluarga satu, pacar, kongko-kongko, sama geng misalnya. Selama ini membagi waktunya gimana, Har? Iya, Bang. Jadi yang lainnya kan bisa menyesuaikan. Oke, jadi yang menyesuaikan ke Hari, tinggal Hari fleksibel aja ya sebenarnya ya? Tidak, Bang. Jadi yang lainnya menyesuaikan dengan pekerjaan. Jadi diatur di luar jadwal kerja saya karena pada prinsipnya amanah ini kan harus terus dijaga, Bang. Masyarakat terus mengawal dan menilai bagaimana keseharian perilaku saya juga kan, Bang. Jadi masalah keluarga, urusan keluarga dan lain-lain. Ada waktu ya? Iya. Pacar menyesuaikan. Bisa menyesuaikan. Artinya beginilah, Har. Kadang-kadang kan weekend itu kan sebenarnya quality time ya. Kita dengan keluarga, kita mungkinnya dengan saudara kita, dengan sahabat kita, dengan siapa saja misalnya. Anda hari Sabtu pun turun ke masyarakat, ada kegiatan juga ya kan? Paling tidak ya pasangan itu bisa mengerti lah pekerjaan kita seperti apa. Selama ini menghadapi seperti itu gimana, Har? Ya, jadi memang Bang, pada prinsipnya saya dalam mencari dan berada di orang-orang sekitar terdekat itu harus yang bisa mengerti juga. Bagaimana tuh kinerja dan kerja saya. Jadi mungkin kan dari politisi. Biar connect aja sebenarnya ya. Kalau dari politisi mungkin dia lebih mengerti dan lebih tahu lah, Bang. Artinya dari dunia yang sama lebih pas ya, Har ya. Nah, Har, saya mau nanya, kadang kan anak muda nih sosmednya nih gencar banget nih. Ini Hari saya mau ngecek dulu. Ganteng, smart, tegas, tapi saya mau ngecek dulu. Ini followersnya di pakai Instagram kan? Pakai, Bang. Nama Instagramnya Hari Fafal. Saya mau lihat dulu nih di sini. Lumayan dia, udah bisa di endorse 3.150.
Saya kalah loh sama dia. Oke, artinya begini Har, zaman sekarang anak muda melek dengan yang namanya sosial media. Iya. Teknologi udah semakin kesini sudah semakin membuat kita juga harus adaptasi. Bagaimana Anda memanfaatkan sosial media sebenarnya untuk kerja-kerja dewan, kerja Anda bisa terukur orang melihat, hari oh dia lagi begini, oh hari lagi di sini. Iya. Bagaimana Anda Iya. Jadi Bang di era dan zaman kan sudah berubah Bang. Sosmed hari ini sebenarnya saya tangkap sebagai sarana promosi dan kampanye gratis Nah, itu dia. ke masyarakat. Iya. Jadi lewat akun sosial media saya itu menjadi bukti tanggung jawab. Oke. Saya laporkan bahwa saya sedang melakukan kegiatan ini. Oke. Itu bukti tanggung jawab moral saya juga ke konstituen saya, juga ke masyarakat kota secara umum ya. Nah, jadi ke depan sosmed ini kan menjadi sarana promosi yang bagus juga. Betul. Tergantung kita memanfaatnya seperti apa ya. Iya, Bang. Teman-teman di Perindo sendiri, selain kamu yang punya Instagram, semua juga punya Iya, ya? semua punya. Harus punya. Harus kayaknya punya, karena zamannya harus punya. Ya, Pak Haritano aja ada. Ada. Hari Jakarta ada, hari itu juga ada sebenarnya. Oke, Har, apa ya? Setiap dinamika perjalanan kita kan harus ada goalnya. Iya. Kita nanti akan ada di titik mana, kita akan ada di mana, semua by proses. Hari ke depan itu mau seperti apa sih? Iya. Ya, katakanlah mungkin hari ke depan itu 20 tahun mendatang masih sebagai anggota legislatif, tapi hari ke depan itu juga sukses sebagai misalnya pengusaha, atau hari ke depan sukses juga sebagai bapak rumah tangga misalnya. Iya. Kalau sukses sebagai bapak rumah tangga tuh Masih ya jalan. harus lah Bang. Itu harus. Itu iya, karena keluarga nih kan tolak ukur juga. Betul, itu Iya. sebagai apa Iya. namanya Fondasi awal. Fondasi awal kita. Iya. Oke, terus Iya, jadi Bang, kalau target saya sebagai kader partai ke depan, saya percaya bahwa politik ini momentum Bang. Kalau alam merestui akan diberikan tanda. oke. Iya, jadi saya akan terus berkiprah di dunia politik, baik sebagai anggota DPRD Oke. maupun di luar itu. Oke. Tapi komitmen saya satu yang pasti Bang, bahwa partai ini sudah menjadi besar dan menjadi tugas kami untuk terus membesarkan partai ini, baik secara legislatif maupun kontribusi di luar legislatif. Artinya bahwa partai juga harus mempunyai kinerja yang terukur ya Hari Iya. yang tadi ya sebagai menelurkan legislator yang berkualitas dan juga ada apa namanya partai memberikan kontribusi juga kepada masyarakat tentunya. Iya. Har, kadang kan kita bingung nih kalau kita googling di Google yang keluar Hari Farfar itu, Hari Putra Farfar itu semuanya mengkritik, semuanya mengevaluasi. Gak ada bagus-bagusnya nih Hari Farfar, Hari Putra Farfar pasti yang keluar itu semua. Apakah memang begitu Har? Pada saat kamu masuk, kamu dengan ketegasanmu seperti itu sehingga sampai sekarang perjalananmu dan mungkin ke depan Hari Farfar tidak akan berubah seperti itu. Iya Bang, itu yang terus saya jaga Bang, ritme konsistensinya. Karena di DPRD legislatif ini kan kami menjalankan fungsi check and balances. Oke. Dalam menjalankan fungsi check and balances, di situ kita melakukan evaluasi dan pengawasan. Dan kalau ada yang salah atau keliru, itu harus diberikan punishment. Oke. Walaupun kadang dalam kinerja di DPRD ini kan mengutamakan musyawarah mufakat Bang, tetapi saya terus suarakan supaya pendapat-pendapat pribadi itu juga harus diakomodir. Oke. Iya, walaupun berbeda dari yang lain Bang. Oke. Iya, dan itulah ciri khas anak muda Bang. Ya, betul, Iya. betul. Itu kenapa? Karena saya selalu menemukan anak muda itu anak muda yang benar-benar bisa mendobrak tradisi lama Iya. ke tradisi yang sekarang. Kalau kamu mau speak up silakan speak up ya, Iya. Har, ya seperti itu ya. Saya mau nanya nih Har, siapa sih yang berpengaruh terhadap karir seorang Hari Putra Farfar di Iya, perjalanannya sampai sekarang? Iya Bang, ada beberapa teman saya juga Bang yang terus bersama-sama. Karena ini sebenarnya mimpi bersama. Ini kami berjuang bersama dan menjawab tantangan zaman bahwa bisa loh anak muda menjadi anggota DPRD. Ada beberapa teman saya yang kita memulai dari awal
mimpi yang sama, tujuan yang sama, dan juga tidak terlepas dari dukungan keluarga. Keluarga besar saya juga dan orang-orang di sekitar. Oke, jadi keluarga sangat berpengaruh ya Iya. Har ya terhadap keberadaan Hari Sekarang, dan juga ada beberapa teman tentunya. Punya sahabat nggak Har? Punya bang. Jadi semakin dewasa nih kan bang, circle-nya kan semakin kecil. Betul. Iya. Tapi Iya. sahabat nih kan tidak termakan lekang oleh waktu. Iya. Jadi saya nih dari awal berproses nih berteman dengan siapa saja bang. Itu modal utama politik saya bang. Apalagi dengan media. Iya. Itu penting banget Iya. ya. Har, apa sih sebenarnya yang ingin Hari perbuat lagi di misalnya sisa kepemimpinan Anda berada di DPRD kota, karena 2023 sekarang udah mulai berproses. 2023 kita melihat caleg-calegnya itu akan diumumkan dan sebagainya. 2024 pertarungan itu akan dimulai. Iya. Jadi bang, terus saya jalankan fungsi amanat yang dititipkan kepada saya, sambil yang menjadi tujuan saya hari ini bang, untuk mendorong banyak kaum muda, anak muda yang bisa terlibat, terjun langsung ke dunia politik, karena dapat memberikan kontribusi warna yang berbeda juga dengan idealisme yang dimiliki. Jadi di mana saja saya berada bang, terus saya kampanyekan supaya anak muda harus di tahun 2024 memakai hak yang dimiliki sebagai warga negara, bukan hanya untuk memilih, tetapi berhak juga untuk dipilih. Oke. Dan partainya itu Iya. harus Perindo. promosi tetap. Hal terakhir, masih sempat nggak menjalankan hobi-hobinya apa sih? Jadi hobi dan sebagainya ini menyesuaikan bang. Hobi saya nih Oke. Nyanyi? enggak bang. Saya bukan penyanyi tapi bisa nyanyi juga. Bernyanyi dalam tanda Iya. kutip. Saya suka olahraga bang. Olahraga? Iya. Apa sih? Har? Akhir-akhir ini cuman gym saja bang. Oke. Tapi yang pasti Langsung, juga Pak. masih tetap sempat olahraga biar Iya, tetap fit. tetap fit ya, Har ya. Terakhir nih Har, kalau yang lagi menonton tayangan ini anak muda semua nih, apa yang mau Hari katakan sih buat mereka? Iya, jadi supaya mereka tetap bisa berkarya seperti Hari misalnya sebagai anggota legislatif yang membawa suara rakyat dan ingin perubahan yang begitu besar di tengah masyarakat. Jadi itu bang, balik lagi pesan dan harapan saya untuk anak muda bahwa harus berani dan tidak anti politik untuk bisa dapat ikut langsung dalam pesta demokrasi di tahun 2024, karena secara tidak langsung berbicara politik ini bicara mengenai pengambilan keputusan dan kebijakan, dan di situ sebagai pemilik suara terbanyak bang, sesuai hasil survei 30-40% di setiap daerah, kaum milenial harus terjun dan hadir di situ, karena kalau tidak ada keterwakilan maka tidak ada orang yang memperjuangkan itu. Oke. Seru ya Hari ya. Siap. Lebih terakhir lagi nih Har, saya lupa sebelum saya tutup nih. Hari Putra Farfar di saat sekarang bisa menyebutkan seorang Hari Farfar itu dalam 3 kata aja. Hari Farfar itu apa dan apa? Satu, Iya. Hari Farfar adalah? Ya, saya hari ini tagline saya lagi bang, muda. Oke. Ya, muda ini kan kekuatan bang. Oke. Saya tetap berkomitmen, Oke. tetap amanah, dan saya terus bersahaja. Oke. Komitmen, muda, dan Bersahaja. bersahaja. Kita masih akan tetap pegang seorang Hari Putra Farfar. Kita akan nanti ngobrol banyak lagi. Nggak tahu apa yang akan dia dobrak lagi tentunya di karir politiknya. Saya dan Hari pamit ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Hari, terima kasih. Siap, sama-sama bang. Kapan-kapan saya hadirkan di sini lagi Siap. dengan gebrakan yang baru. Sampai jumpa. Salam sehat semuanya.